Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini tentu masih seputar Roy Suryo yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, banyak sekali netizen-netizen yang benci dan jengkel dan aksi-aksi Roy Suryo bersama dengan ex-FPI, ex-HTI ya. Kita tahulah siapa di balik semua ini. Nah, ada salah satu pemuda NTT yang sangat vokal menyuarakan ini. Bahkan pemuda NTT ini pernah satu barisan dengan Roy Suryo, yang dimana dia katakan bahwa orang-orang yang selama ini mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi itu rata-rata semuanya pendukungnya Anies Baswedan. Ya, seperti apa? Mari kita simak videonya berikut ini, dimana pada video awal itu ada sosok Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Jokowi itu seperti begini. Tahu lah ya teman-teman, Anies Baswedan kalau ada maunya seperti apa. Nah, mari kita simak cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Nah, dengan begitu kita memilih orang itu bukan emosional karena SMS, BBM yang faktanya nggak terbukti, tapi karena kita tahu persis ini dibutuhkan Indonesia. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden, katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk, katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Gajah Mada adalah universitas yang mempersatukan Indonesia. Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Enggak, tahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya. Ada yang lain lagi gitu. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya, saya minta maaf. Oknum-oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu. Oknum-oknum, tidak semuanya. Oke. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat namanya koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Yang itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu. Koalisi iya. Merdeka, koalisi kemerdekaan apa demokrasi kah apakah? Itu sebelum grup itu muncul. Nah, ini kan sesuatu yang kontra ini. Bagaimana? Bro, ini anak hukum juga melihat konsistensi dari Pak Roy Suryo ini. Menurut saya Om Roy Suryo dan kawan-kawan ini, sorry minta maaf, Anda tidak mengerti hukum pidana atau hukum perdata. Tapi dia orang yang juga terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Gimana nih? Meskipun mereka terlibat, tapi dia harus ketahui di dalam hukum. Saya punya dokter hukum teori hukum yang sekarang, Prof. Lumbang Gaul mengatakan bahwa Slamet Lumbang Gaul mengatakan, anak hukum jangan pernah mengatakan seseorang itu salah kalau belum proses pengadilan. Oke. Nah, menuding ijazah palsu berarti dia sudah vonis sendiri. Berarti Roy Suryo tidak paham pasal ITE berbicara tentang pasal pencemaran. Barang siapa yang mentransmisikan, menyebarluaskan, membuat framing di ruang publik, dia kena. Belum lagi pasal 310 KUHP 311 mencemarkan, memfitnah. Saya akan bilang, Om Irjen punya ijazah palsu. Pertanyaan Om Irjen berapa? Ada bukti bahwa saya punya ijazah palsu di mana? Itu saya sudah memfitnah. Hukum Om Irjen, positifnya. hukum positifnya kena. Jadi pahami dulu sebelum seorang dokter tapi tidak mengerti tentang hukum, jangan asal-asal menuding orang punya ijazah palsu. Bilang aja, diduga ijazah ini tolong dikoreksi, dicek benar atau tidak. Begitu cara pembahasan hukumnya. Tapi orang melihat bahwa Pak Roy Suryo akhirnya sekarang jadi bumerang dengan undang-undang ITE gitu. Bumerang karena beliau sebelumnya waktu di DPR RI kan pernah menjadi anggota dewan di sana turut menyusun undang-undang ITE pasal 27A yang sekarang sudah
dengan putusan MK kemarin juga akhirnya juntuh ke 310, 311 kan? Ya. Oke. Ini bagaimana pandangan Bro? Bang Irjen, saya ini mantan tenaga ahli fraksi di DPR RI. Baru 8 bulan saya istirahat. Oke. Rata-rata, maaf teman-teman DPR, anggota DPR, yang menyusun itu tenaga ahli DPR RI. Bukan fraksi. Bukan ini. Tenaga ahli terbagi dari tenaga ahli balik, tenaga ahli komisi, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli anggota ASPRI. Anggota dewan mungkin karena saking sibuknya tidak sempat, akhirnya tenaga ahli yang susun. Jadi mungkin dia lupa, tidak membacakan. Jadi kalau memang dia menyusun, kan tinggal pergi dengar, membacakan saja hasil yang dibuat oleh tenaga ahli. Saya pengalaman di sana 5 tahun, ikut menyusun dim undang-undang di Komisi 5 waktu itu, ikut juga membuat tentang paripurna, bukan, ini pandangan mini fraksi dibacakan di balik, dan ikut juga membuat pandangan mini umum dibacakan di paripurna. Itu tenaga ahli yang buat. Makanya kalau Roy Suryo tidak mengerti, ya memang dia tidak mengerti. Tidak semua anggota DPR itu paham. Yang jago itu tenaga ahlinya yang pintar. Nah sekarang kalau melihat dari sisi hukum, ini Pak Roy Suryo sekarang sudah merasa dikriminalisasi ya. Artinya seperti yang Bro sampaikan tadi bahwa ini terkait dengan hukum ya. Ya. Gitu, bahwa beliau merasa dikriminalisasi, tapi secara hukum bahwa beliau belum diberikan pasal atau ditersangkakan gitu. Gimana pandangan? Oke. Dia merasa dikriminalisasi. Ini manusia baperan namanya. Manusia baper. Orang baper berbuat sesuatu tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya lari ke Komnas HAM, lari ke sana kemari, minta dukungan, minta pertolongan. Bekas-bekas dulu memimpin Indonesia, kan mereka nggak puas atas hasil Pilpres 2024, yang mana Prabowo Gibran menang. Makanya kalau kita lihat orang-orangnya yang mempermasalahkan kayak ijazah palsu, terus kemarin matahari kembar, terus isu pemaksulan Gibran, itu orangnya sama, kolamnya dan orangnya sama, ya kan? Rata-rata mereka yang nggak intinya waktu Pilpres kemarin capresnya kalah, Bang. Ya, kita lihat bahwa kembali lagi kayak Dr. Tifa, Roy, ini kan kita tahu klub yang mana gitu loh. Kalau Rismond ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismond, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah sok jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Sok jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini, ya kan? Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Karena dia hanya kurcaci doang ini, Rismond ini kan, sama Roy ini kan. Nah, Roy, Tifa ini kan kita tahu dulu mereka dukung siapa. Otomatis bukan dukung Prabowo Gibran. Terus jenderal-jenderal itu Bang, yang kemarin bikin 8 tuntutan. Yang nggak masuk akal itu tuntutannya. Nah, kalau kita lihat ya kan, jenderal-jenderal ini adalah kubu yang kemarin mendukung Anies, ya kan? Yang waktu kita Pilpres coblosan 14 Februari, coblosan itu, tanggal 19 Maret, ya kan? Ketika quick count sudah mengatakan Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk ke KPU, ya kan? Sama adik-adik kita kayak Fritz Alorboy dan sebagainya. Itu kemarin Fritz juga cerita sama saya. Nah sekarang motor Dewan Jenderal Pensiunan itu ya mereka-mereka ini juga, ya kan? Kelihatan Bang bahwa memang mereka punya motif dan agenda agar Prabowo Gibran ini tidak sukses, hancur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu konyol ini, gitu loh, isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu pemaksulan 8 poin, menteri-menteri titipan itu. Jadi intinya itu Bang, gitu loh. Nah, dan itu kalau umpama sudah terpengaruh masyarakat, terbelah, ribut, ya kan, otomatis kan terjadi kudeta ataupun revolusi. Dan tentunya yang kita korbankan adalah anak-anak bangsa kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Makanya saya dalam posisi ini, saya akan di depan. Saya nggak mau terjadi ada korban satupun anak merah putih akan jadi korban, gitu loh Bang. Daripada
ambisi, ya kan, politik dari orang-orang yang nggak benar ini gitu loh. Kami ini merah putih, jadi jangan coba gitu. Yang kami lawan itu kadrun-kadrun gitu loh, ya kan. Yang kau pergi ke Rijik itu yang kami lawan, gitu loh. Kami nggak pusing dia siapa, gitu. Rismon, kau anak baru, kan kemarin dia nantang-nantang saya ini. Kau anak baru nggak ngerti siapa-siapa, nggak ngerti aliran dana yang didapat orang-orang ini untuk ijazah palsu, untuk matahari kembar, untuk yang kau tuh nggak ngerti. Saya wakil ketua TKN, saya orang di balik layar strategi pemenangan Pak Jokowi 2014, 2019, Prabowo Gibran 2024. Kau bukan siapa-siapa, Rismon. Kau anak kemarin sore gitu loh, udah ngoceh banyak. Kami ini yang masuk kemana-mana, belusukan, menangkan gemoy, ya kan? Bawa mini kompo, ya kan? Bikin semua kampanye Prabowo Gibran di mana-mana. Gimana sih? Mau dibandingin hanya cecungu kurcaci kayak Rismon sama Roy ini. Bang Ali Ngabalin kemarin udah mensinyalir itu. Ini ada bohirnya. Yeah. Ini proyek panjang, Bos. Dan kayaknya sebelumnya Bang udah pernah ngomong tuh bahwa ada aliran yang enak-enak. Ini di handphone saya ini ada semua, Bang. Uangnya dari mana-mana itu ada semua, ya kan? Bisa dibuka, Bang, ya? Jadi teman saya tuh hampir semua di kepolisian, TNI, Polri, BIN, terus di lapangan, aktivis-aktivis, gitu loh. Itu teman-teman saya semua, gitu loh, ya kan? Ini nggak pinter, nggak pakai otak yang nggak ketemu, gitu ya. Jadi tolong belajar lagi lah, ya, gitu lah. Kenapa Om Roy Suryo? Terima kasih sudah nonton video-video saya, ya. Om Roy, Anda mengatakan bahwa belajar lagi, ya. Anda mengatakan bahwa data yang saya dapat tidak ketemu. Om Roy Suryo, Anda sudah panik ya. Perbuatan Anda akan Anda terima sendiri. Pak Joko Widodo terus dan terus melaporkan Anda, Rismon, Tifa, Fadila, dan lain sebagainya. Makanya jangan buat persoalan. Jangan mengaku sok ahli lalu mengkorek ijazah orang lain. Dampak buruknya akan Anda rasakan. Biar menjadi efek jerah bagi Anda dan kawan-kawan yang selalu membenci dan tidak suka Jokowi dan Gibran. Entah Jokowi dan Gibran salah apa pada kamu dan kawan-kawanmu. Selama ini Joko Widodo dan Joko Widodo diam, Anda dan kawan-kawan teriak. Kali ini Joko Widodo serang sekali. Habis cerita. Ada yang menangis-nangis. Ibu Dokter Tifa nangis. Giliran Anda ya. Raut mukamu itu saja ada rada-rada kecewa, ketakutan, khawatir, tak tega. Makanya kalau berbicara tuh mikir dulu. Jangan merasa sok pakar. Kali ini Anda merespon video saya. Saya bilang, Om Rismon, kamu bilang saya belajar 3 kali S1, 2 kali S2. Gini-gini, alumni teknik UGM, alumni teknik penerbangan, oke? Gini-gini, punya otak luas, kemampuan, gagasan, pikiran, kecerdasan lebih mantap daripadamu, ya. Tunggu menunggu waktu. Beta juga akan bisa menjadi menteri ke depan. Terkait dengan pendidikan, bukan saya tidak mau lanjut S3. LPDP melalui Pak Kamil pernah japri saya. Kamu kenapa tidak mau lanjut S3 saja, Fritz? Saya bilang nanti Pak ada waktu. Saya pingin dulu selesaikan S1 hukumku, S2 hukumku. Tunggu jadi advokat, barulah saya lanjut. Itu adalah cita-cita terbesar. Om Roy Suryo, salam hangat dari Fritz Alorboy. Kapan kita ketemu berdebat secara langsung? Anda alumni UGM, saya alumni UGM. Rismon Sianipar, Tifa, kapan kita ketemu debat akademik? Fritz Alorboy siap menantang Anda.
Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifal. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya, itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode, dikatakan palsu. Ya teman-teman, tadi sudah bersama-sama kita menyimak ya bagaimana begitu geramnya Fritz Alorboy ya, salah satu pemuda NTT yang dulunya pernah satu barisan sama Roy Suryo ya. Itu menurut si Bang Fritz Alorboy ya, tapi dia sudah mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah besar, sehingga dia kembali ke jalan yang benar dan mendukung Bapak Prabowo Gibran dan tentunya juga Bapak Joko Widodo ya. Melihat orang-orang yang selama ini selalu mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi, tentu orangnya yang itu-itu saja, orangnya yang sama, dan semuanya saya pastikan bahwa mereka ini adalah orang-orang HTI. Taulah HTI itu apa ya? Mereka itu perusak bangsa ya, selalu membuat gaduh di bangsa ini, membuat framing-framing yang tidak jelas. Gagal di satu, mereka buat isu satu, gagal yang satu, mereka buat isu satu. Teman-teman masih ingat ada isu Fufu Fafa ya, tidak kelar isu Fufu Fafa, sekarang lari ke isu ijazah Pak Jokowi. Kemudian tidak mempan juga ya, tidak berhasil juga. Sekarang isunya apa? Tentang tambang nikel di Raja Ampat. Mereka membuat foto-foto yang beredar, padahal itu informasinya itu bukan di Raja Ampat ya. Foto yang beredar itu katanya di Halmahera atau di Kalimantan ya. Jadi ya itulah kerjaannya mereka, mengganggu ketertiban dan kenyamanan bangsa ini agar pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik ya. Jadi tugas kita sebagai anak bangsa, tugas kita sebagai anak Nusantara wajib untuk mengcounter isu-isu negatif yang tentunya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini ya. Orang-orang seperti Roy Suryo, orang-orang seperti Rismon ya, mereka ini adalah sampah-sampah masyarakat ya, sampah-sampah bangsa ini. Apalagi ada sebuah video yang beredar di mana ternyata ijazah yang dimiliki oleh si Rismon itu adalah bodong, palsu ya. Ini diibaratkan seperti apa ya, maling teriak maling. Mereka sendiri yang mempunyai ijazah palsu, nuduh ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Sama juga seperti si Tifa ya, mulai nampak ketakutan di situ, nangis mewek-mewek di hadapan Aiman di acara TV nasional di iNews TV ya. Tapi apapun yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah framing supaya ada rasa kasihan dari masyarakat kepada mereka ya. Mereka ini menurut saya sangat jahat ya, sangat kejam. Mereka sesungguhnya adalah pelaku kriminalisasi, tapi ketika Pak Jokowi balik melaporkan mereka, mereka menuduh bahwa Pak Jokowi yang melakukan kriminalisasi kepada mereka, sehingga mereka lari ke Komnas HAM ya, meminta pertolongan Komnas HAM, acting yang apa ya, seolah-olah mereka ini dizolimi. Tapi ya tindakan dan perlakuan mereka ini sudah dibaca oleh kita semua ya. Kita tentu tahulah apa tujuannya mereka ya. Lagian apa untungnya sih ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Emang nggak ada yang lebih penting? Lebih baik kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini yang tidak pro rakyat ya, ketimbang kita ngurusin ijazahnya Pak Jokowi ya. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih buat kalian yang masih tetap setia menonton Freddy Kako Channel.